Bagi para ibu-ibu yang gemar memasak, tentu sudah tak asing lagi dengan benda bernama cobek atau cowet. Cowet ternyata sudah digunakan sebagai alat masak sejak zaman batu loh. Cowet bersama ulekannya berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menghaluskan bumbu. Meski alat penghalus bumbu yang lebih modern sudah mudah dan banyak ditemukan, tetapi cowet masih eksis sampai sekarang. Menggerus bumbu dengan cowet dipercaya dapat membuat masakan jadi lebih enak dan sedap. Tak jarang juga saat ini kita menemukan pedagang cowet yang berdagang keliling menjajakan cowet dan alat dapur yang sejenis seperti kendi, cowet kemenyan, dan sebangsanya. Tentu saja pedagang cowet yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling ini harus memiliki tenaga super kuat untuk mengangkut beban cowet yang berkilo-kilogram ini. Sudah puluhan tahun, Pak Suraya atau yang biasa disapa Sur itu menjajakan cobek dengan gerobaknya. Gerobak beroda dua itu dilengkapi dengan seutas tali yang disampirkan ke pundaknya untuk membantunya mendorong gerobak. Suraya umurnya 60 tahun itu ya apa nak sing di ya sing Anjun Parean Kak ya jare wong Parean jare Jawa rumahnya asli wong Anjun Karanganyar asli. Meski usianya sudah 60 tahun, bapak beranak 3 itu mengaku sampai saat ini masih memiliki fisik yang stabil dan kuat untuk berdagang keliling. Dengan pakaian yang tertutup dan topi yang akan melindunginya dari debu dan terik matahari, Pak Suraya mulai menarik gerobak yang tentu saja tak ringan bobotnya. Jika kebetulan di jalan gerobaknya berpapasan dengan mobil besar, ia akan menepi sejenak dan melanjutkan perjalanannya ke pemukiman warga. Tak terasa, bulir peluh mengalir dari dahinya. Handuk yang ia sampirkan di pundak menjadi saksi cucuran keringat dan air mata Pak Suraya demi menghidupi keluarganya. Apalagi saat ini ia memiliki anak bungsu yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tentu saja, biaya pendidikan di jenjang SMA ini tak murah biayanya. Anak masih anak perlu istri siji. istrinya dagang apa Pak? Nganggur Beli beli dagang ya. dan keluarga lagi nom sih bisa aingan banting tulang aku. Oh iya. Cukup lah kita dewekan. Pak Suraya hidup bersama ketiga orang anak dan seorang istrinya di desa Parean Girang, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasini, begitu ia disapa, sudah membangun biduk rumah tangga bersama Pak Suraya selama kurang lebih 30 tahun. Sejak anaknya yang pertama lahir, Pak Suraya sudah melakoni profesi berjualan cowet keliling. Dan Bu Kasini dengan minimnya keahlian yang dimiliki
hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan rumah. Serta tak putus berdoa pula untuk kelangsungan usaha suaminya. Selawas ngawit anak, masih kembar, masih durung kawinan, masih bocah. Masih sekolah SD dulu, mau madung sekolah beto. Selawas dagang gerabet. Selawas. Anaknya yang pertama hanya tamat SD dan berakhir menjadi seorang nelayan. Sedangkan anaknya yang kedua saat ini tengah bekerja sebagai buruh pabrik. Dan anaknya yang terakhir saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan masih membutuhkan banyak biaya untuk menamatkan pendidikannya. Biaya sekolah anak-anak pun didapatnya dari hasil jerih payah berdagang cowet keliling itu. Biasanya Pak Suraya akan berangkat pagi buta, mulai pukul 5:30 dan akan kembali pulang ke rumah setiap 2 hari sekali. Sebab dengan berdagang keliling dari desa ke desa itu tak memungkinkannya untuk pulang pergi ke rumah dalam sehari. Pak Suraya biasanya akan menginap di rumah seorang teman, tidur di tempat yang ala kadarnya dan dikerubung nyamuk malam. Sebab dirinya sadar ia hanya numpang inap di rumah teman. Tersebutlah Pak Rasdi. Pria bertubuh tegap itu merupakan salah satu kerabat Pak Suraya yang sudah berbaik hati memberikannya tempat untuk menginap jika Pak Suraya tak pulang ke rumah. Pak Rasdi yang saat ini berkediaman di Desa Pelosok Kerep, Blok Lung Salam itu mengaku merasa kasihan dan iba kepada Pak Suraya. Sebab ia tahu betul beban hidup temannya itu dalam menafkahi keluarganya. Iya, Pak Suraya batur kula rencang. Batur. Nggih. Batur singot kapan itu? Singet lawas ya, Pelawak puluhan tahun. puluhan tahun. Banyak po. Minder-minder bandingan. Melaku-melaku, aduh takang kemurang, urut belanja nafkahi keluarga. Tak sedikit juga orang-orang yang merasa iba kepada Pak Suraya. Bahkan ketika tengah berkeliling mendorong gerobaknya, Pak Suraya dihentikan oleh beberapa orang yang memberi makanan, rokok, bahkan uang atas dasar mereka iba kepada bapak yang gemar minum kopi dan merokok ini. Pagi harinya selepas Pak Suraya menginap di rumah seorang teman, ia akan lanjut berkeliling menjajakan cowetnya ke berbagai desa. Cowet yang dijualnya dibanderol dengan harga sebesar Rp10.000. Pak Suraya mengaku perlu modal besar untuk berdagang cowet. Namun keuntungan yang didapatnya tak sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Perlu modal jutaan rupiah untuk belanja cowet ke seorang produsen. Sedangkan untung yang didapat hanya berkisar antara 200.000 sampai 300.000 saja selama 2 hari. Jika dagangannya telah laku dan mengantongi keuntungan, Pak Suraya akan kembali ke rumahnya dan memberikan nafkah dari hasil berjualan cowet kepada sang istri. Meski uang 200.000 itu dirasanya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti membeli sembako, sabun cuci, hingga untuk bayar hutang. Namun,
Ibu Kasini yang menerima hasil jerih payah dari suaminya itu tak putus bersyukur. Sebab apalagi yang bisa dilakukannya saat ini selain menerima dan mensyukuri rezeki yang diterima keluarganya. Bu Kasini bercerita, selama ia hidup di Desa Parean, tak pernah diterimanya seonggok bantuan dari pemerintah, seperti pembagian beras, sembako, bahkan uang bantuan sekalipun tak pernah mendarat di tangannya. Untuk menyekolahkan anak pun dari hasil jerih payah suaminya yang berdagang cobek. Jika keluarga lain makan enak di momen hari besar seperti hari-hari Lebaran, seringnya keluarga Bu Kasini tidak. Bu Kasini bersama suami dan anak-anaknya akan tetap makan dengan lauk ala kadarnya. Meski makanan yang disantap bukan makanan mahal, tapi akan terasa sedap jika disantap bersama keluarga terkasih. Beginilah kondisi rumah milik Pak Suraya yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagangannya. Rumah berdinding anyaman bambu dan bata itu sudah tampak sangat lapuk. Banyak lubang di beberapa tembok dan genteng. Tentu saja air akan masuk ke dalam rumah kala hujan turun. Yang namanya orang berdagang, ada untung dan rugi. Pak Suraya mengaku pernah mengalami kerugian sebanyak 3 juta rupiah akibat banjir yang pernah merendam rumahnya. Cowet-cowet yang akan dijualnya itu terendam air dan pecah. Akibatnya Pak Suraya harus membayar ganti rugi sebanyak 3 juta rupiah kepada Pak Dullah, si pembuat coet. Meski itu harus dilakukannya dengan cara berhutang. Sebab jika barang dagangan yang sudah diambil rusak atau pecah, tak bisa ditukar. Pak Suraya harus mengganti uang seharga barang tersebut. Pak Dullah yang berusia 62 tahun itu memproduksi coet dibantu oleh sang istri. Dengan sangat lihai, sang istri memahat coet yang akan dijualnya. Coet dan kendi yang dibuat ada yang polos dan ada juga yang bermotif. Setelah selesai dipahat dan bentukannya sudah tampak halus, kendi-kendi yang masih basah itu akan dijemur di bawah sengatan matahari agar mengering. Jika sudah kering, kendi-kendi itu siap dijual dan dibawa oleh tengkulak. Pak Dullah merasa risau, sebab di era sekarang sudah jarang anak muda yang mau usaha di bidang pembuatan coet seperti ini. Kelima anak kandungnya tak ada yang berminat meneruskan usaha orang tuanya itu. Bahkan di antara mereka lebih memilih menjadi buruh pabrik dibandingkan harus meneruskan usaha milik orang tuanya. Jika usaha pembuatan coet ini berhenti dan tutup, tak tahulah Pak Suraya harus mencari nafkah lain yang seperti apa. Sebab profesi ini sudah dilakoninya bertahun-tahun, dan ia beserta keluarganya begitu menggantungkan harap dari coet-coet yang dibuat oleh Pak Dullah. Pak Suraya juga berpesan kepada anak-anaknya agar nasib mereka bisa jauh lebih baik dari dirinya dan bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah, tak melelahkan seperti yang ia lakoni saat ini. Sobat usahaku, banyak di sekitar kita orang-orang yang terkepung kemiskinan dan tak memiliki keahlian yang memadai untuk memperbaiki kehidupannya.
maka jalan satu-satunya yang mereka tempuh adalah dengan menerima nasib, serta tak putus berdoa dan berusaha untuk sekedar bisa terus makan. Maka tugas kita adalah tak lagi menengadah ke atas, melainkan cukup menundukkan kepala ke bawah dan lihat orang-orang itu. Dari sanalah kita akan melihat wajah letih, namun masih sanggup menggelakkan tawa. Lengan yang berjelaga, namun masih terus bekerja. Di mata mereka, kita melihat ada harapan, dan harapan itu ada padamu. Sekian video hebat kali ini dan sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.